Ada pendapat dari kakak? Udah gitu aja. Itu aja sih kak. Buat detailnya mungkin di artikelnya. Oke, bentar. Hmm, Kalian ambil sumbernya dari mana aja nih? Sebenarnya utamanya tuh kami nemu videonya itu di sosmed sih kak, di TikTok specifically. Jadi ada video yang bahas ini, kalau nggak salah dua video. Nah kita perdalam lagi juga dari internet, dari paper dan sebagainya. Berarti miskonsepsi yang kalian mau klarifikasi atau misalnya kalian bantah tuh apa? Maaf. Tadi itu kak, bahwa masyarakat tuh banyak yang ngira si banjirnya itu terjadi karena manusia doang, itu ulah manusia di mana tadi tuh banyak pertambangan, banyak pertambangan ilegal, penanaman sawit dan lain-lain. Padahal emang ada anomali cuaca juga yang terjadi, yaitu siklon langka ini. Hmm, Kecilin banget, coba kecilin banget. Tunggu, kakak baca dulu ya sambil baca. Hmm, oke. Ini pembagian tugasnya tuh pembagian tugas kalian untuk buat artikelnya. Ya betul Kak, jadi buat kami bagi tugasnya itu artikel ada 4 orang dan 2 orang laginya itu bikin video Kak. Hmm. Nanti untuk penulis yang di artikel ini kan diminta ya di format yang dikasih sama dosen. Nanti untuk penulisnya satu aja sama penyuntingnya satu aja. Jadi kalian tentuin siapa ya penulis utamanya untuk artikel ini. Oh jadi buat 2 orang aja gitu ya Kak? Iya, penulis sama penyunting. Tunggu, Oke oke. sama penyunting aja. Oke. Banjir lokal sering terjadi di beberapa Indonesia termasuk Pulau Sumatera. Kalian ini fokusnya ke Pulau Sumatera secara garis besar Sumatera gitu atau fokus ke Aceh, ke Medan atau kemana? Oh, izin Sumatera menjawab, secara Kak. keseluruhan. Boleh Oh, izin Iko? menjawab, Kak. Oh, izin menjawab ya, Kak. Kita itu lebih ke arah ke semua pulau Sumatera, Kak. Karena setiap daerah itu kan pasti ada kayak kita tuh dijadiin satu gitu, Kak. Jadi kayak Sumatera kan emang banyak lah, Kak, dari banyak kota-kotanya atau gitu. Jadi kita itu lebih ke arah overallnya Sumatera sih, Kak. Begitu. Oke. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Tergantung memahami perpanjangan mengenai sekolah. Hmm, Kalian ngebahas spesifik banjir Sumatera yang terjadi kemarin banget karena siklon atau banjir yang sebelum-sebelumnya juga? Spesifik kemarin yang siklon nggak? Iya spesifik kemarin. Berarti nggak usah dalam beberapa tahun terakhir. Spesifik waktu siklon aja. Oke. Atau karena manusia itu sendiri. Ini gambar nyamuk dari mana? Tunggu deh. Ini kalian udah bakal fix gini artikelnya atau masih draft kasar gitu?
Masih kasar aja sih Kak, masih mungkin bakal ada penyesuaian lagi ke depannya Kak. Oke, ini nanti gambar di kayak gini nih. Gambar dulu baru teks, gambar dulu baru teks, ini taruh ke atas aja. Tambahin caption. Caption dan dapat dari mana? Gambarnya gedein atau Eh, sesuaiin aja oh, sama ketentuan halaman nanti. Kalau cukup eh, apa? Maaf. maaf Kak, saya memotong. Kalau menurut tadi saya kan sebagai membantu juga yang penulis Kak. Jadi saya tuh kebetulan tuh gambarnya dari artikel yang dari sumbernya Kak. Artikel dari sumbernya yang mana? Iya, yang artikel yang dari referensi yang ada di bawah itu Kak. Jadi kita mengambil gambarnya dari situ Kak. Oh, yang ada di sini. Iya. Iya, maksudnya kalian tetap kasih misalnya kompas.com dalam tanda kurung gitu. Oh, jadi gambar terus bawahnya kayak penjelasannya gitu. Oke. Kejadian banjir yang terjadi jadi di Sumatera pada bla 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 gitu. Sumber kompas.com. Itu fontnya ini kecil. Lebih kecil daripada teksnya 10. Hitam semua. Ini jangan biru. Gitu. Gitu ya. Baik Kak. Terima Ini kasih udah atas oke. pembenarannya. Ini udah oke sikon kamu Ujang. Hmm, kalian jangan langsung bahas siklonnya dulu. Ini kakak nulis di sini nggak apa kan? Gak apa-apa Kak. Nggak apa Kak. Oke. Aduh. Ini kalian bahas tentang tentang ini dulu. Klaim masyarakat tuh klaim klaim masyarakat tuh apa gitu. Kan banyak yang ngejelasin tentang ini ya. Tentang karena sawit, karena semua yang kalian jelasin tadi ke kakak tentang sawit bla bla bla. Kalian jelasin dulu klaim masyarakat itu apa yang mau kalian klarifikasi, apa yang mau kalian klarifikasi dulu, kasih dulu. Jadi kayak di sosmed banyak yang bilang, ini di Sumatera tuh gini karena sawit, karena pemerintahannya nggak bener, karena kata kelolanya nggak baik, karena ada ini itu. Kalian jelasin dulu gitu. Udah gitu, kalian baru jelasin. Wow, panjang ya. Jelasin tentang sebetulnya ada beberapa faktor gitu. Ada beberapa faktor. Jangan deh. Jangan. Ini jelasin bahwa ada beberapa faktor gitu. Nah, salah satunya adalah ini siklon langka. Jelasin tentang siklonnya gitu. Ini kasih caption juga jangan lupa. Kasih caption sumber. Ini gambar apa ya captionnya? Jelasin. Fenomena cuaca Kalian kenapa tiba-tiba milih topik ini? Sebetulnya sih karena pokoknya salah satu dari kami tuh sempat nonton video di gitu Kak di TikTok. Habis itu nemulah topiknya tentang kayak gini-gini juga mirip-mirip. Dan kami rasa enak aja sih buat ngangkat topiknya, apalagi hot topic juga gitu loh Kak. Oke.
Tapi buat topiknya sendiri aman nggak Kak? Atau ada kendala menurut Kakak? Aman. Kalau dari Kakak aman, Kakak suka topik ini. Soalnya Kakak pernah nulis tentang ini. Nih, Kakak mau present aja deh. Kakak aja yang present. Coba kalian close dulu presentationnya. Tolong siapa yang presentation? Rashid ya? Oke. Oh boleh banget dong Kak buat jadi referensi kami. Nanti sama dong. Tapi boleh sih ini. Lumayan dong Kak. Kakak nulis ini. Kakak kebetulan reporter juga di ITB dan kakak nulis ini kemarin. Oh Nah, alah. makanya sama banget. Tapi ya udah, pakai aja nggak apa-apa. Nah, tapi kakak lebih ngejelasin tentang sisi meteorologisnya ya, karena kakak anak meteorologi. Ini tentang banjir dan longsor yang ada di Aceh. Sebetulnya nggak cuma Aceh, Sumatera Utara juga. Soalnya kemarin kajiannya kakak lebih ke Pulau Sumatera Utaranya juga. Pulau Sumatera. Nah, oke, ini tentang kondisi atmosfer dan pola hujannya. Nah, captionnya nanti kayak gini. Captionnya kayak lebih kecil, terus detail, tapi nggak panjang banget. Dan ini fontnya lebih kecil dibandingkan teks ini. Oke, Nah itu tuh buat gambar yang berbasis kayak statistik gitu atau buat gambar apapun perlu dikasih caption gitu Kak? buat gambar apapun perlu dikasih caption. Kan ngasih gambar kan ngejelasin gambar itu tuh apa gitu. Oke oke Nih, Kak. kayak gini kakak gambar Pak Rais aja kakak kasih caption. Kaprodi nih. Kaprodi Oh oke oke Kak. gitu. Nah, ini kan bisa ngambil dari sini sih sebetulnya tentang curah hujannya, tapi kakak belum baca yang kalian tunggu ya. Ketika curah hujan melampaui batas alam, menyalahkan penggunaan bentuknya karena misalnya membuat, iya betul. Karena aktivitas salah satu jenis melakukan dari gunung lingkungan dari maupun dari Indonesia akan semua kombinasi mematikan antara hilang tutupan hutan dan curah hujan yang ekstrim ada kemudian hmm, hmm. Oke, kalian ngambil dari Prof. Erma ya, udah oke. Sementara, ini tuh siapa ya? Bentar ya. Hmm, tunggu dulu. Oke, kelihatan ya. Ini kakak belum pernah dengar nih siapa deh. Oh, oke. Aceh ya. Oke. Ini per apa? Per hari. Sudah menunjukkan ketika volume air dari laut peningkatan suhu permukaan laut. Ini kalian ngambil sumber dari mana? Dari yang di bawah ya. Oh, BMKG.
Greenpeace. Ekologis. Nih kalian beritanya banyak tapi referensinya baru BMKG doang. Jurnal ilmiahnya dari mana selain BMKG? Kalian nggak nyari dari referensi kayak jurnal kah atau nggak paper gitu? Atau nggak berita institusi? Mungkin kami kebanyakan ngambilnya dari berita-berita juga gitu ya, kayak mungkin nanti kami tambahin dari jurnal atau artikel sih Kak. Iya, saya kan kalian ini tugasnya adalah mengklarifikasi dan membuktikan fakta ilmiahnya tuh kayak gimana. Kalau kalian ngambil dari berita, apakah dari beritanya emang udah bisa dibuktikan bahwa itu betul atau enggak? Setidaknya kalian harus punya padanan dari kaca ilmiahnya lewat artikel atau jurnal yang emang qualify gitu loh. Nih, kalian ngejelasin tentang ini semua dapat dari mana berarti? Dari Kompas. Ya Kak, kebanyakannya tuh dari berita umum gitu sih Kak. Makanya itu kalian kalau mau nyantumin fakta ilmiah, ambilnya dari referensi ilmiah, jangan dari Kompas aja gitu. Kan kalian bukan membantah, mengklarifikasi apa yang ada di media massa tujuannya. Kalau kalian ngambil dari media massa, bedanya apa dong? Gak mengklarifikasi dong kalau kayak gitu. Yang BMKG oke lah. Cuman itu baru artikel BMKG. Sedangkan ini kan harus kalian lihat juga dari kacamata pendidikannya kayak gimana dan ilmiahnya kayak gimana gitu. Ya kalian mau Jadi perlu ada paper yang ngebahas tentang seharusnya kayak gini gitu, yang buat nguatin buktinya kalau misalnya si banjir ini juga terpengaruh dengan cuaca anomali gitu ya Kak? iya benar. Soalnya kalian ini oke lah dari berita oke lah. Soalnya emang kan ngelihat fakta di lapangannya kayak gimana, oke lah ini. Tapi yang ini, nih kalian ngelihat ambang kritis 1,5 derajat, oke lah, semua orang tahu. Kalian ngejelasin tentang SST, IPCC, tentang regional facies di Asia, tentang return periode ulangnya. Kalian dapat sumbernya dari mana? Tuh, hanya terjadi 100 hingga 400 tahun sekali. Itu tuh perlu kalian klarifikasi lagi, apakah emang terjadi tiap 100 hingga 400 tahun sekali. Return period tuh di Indonesia tuh terjadinya setiap 5 tahun, 10 tahun, 50 sampai 100. Nah, kalian nunggu Sumatera return period 400 tahun sekali mah udah nggak ada kita. Makanya dilihat dulu gitu, apakah dia emang di wilayah yang kalian kaji atau bukan. Kalau yang ini, make sure dulu ini. Minimal satu sumber lah yang ngebahas entah itu tentang cyclone yang kemarin terjadi atau membahas tentang curah hujan yang terjadi di tahun ini atau apapun itu. Baik Kak, nanti kami cari lagi dari sumber-sumber jurnal ilmiah atau artikel Kak. Ini dari ITB yang kakak buat juga bisa dimasukin, tapi ya jangan dipakai semua juga. Ini tentang kemarin kakak
Ini gambarnya Kakak buat sendiri? Buat sendiri? Iya, Kakak gambar sendiri sama lihat dari Earth Null School. Kalian pakai nggak apa-apa tentang gimana rotasi siklonik sama vortex yang ada di Sumatera kemarin. Pakai aja. Udah itu. Oh iya, kalian ngebahas siklon tapi nggak ngasih tahu nama siklonnya. Jelasin. Tuh kalian tahu tahu iodin negatif dari mana? Kalau misalnya kalian nggak ada referensi ilmiah. Oke, Coriolis betul. Hmm. Ini kalian para peneliti yang mana? Peneliti siapa? Siapa? Izin menambahkan, Kak. Ya, Jadi emang sebenarnya bagian isinya tuh masih secara umum banget gitu, karena yang itu emang bagian saya yang ngerjain dan aku sendiri tuh masih bingung kalau untuk artikel tuh seharusnya kayak gimana. Jadi emang belum secara rinci satu-satu tuh dicari asal dari mana sih. Jadi mungkin emang nanti jadi koreksi buat selanjutnya aja nanti. ngerti. Kakak ngerti. Dari kelompok sebelumnya juga pada belum selesai, pada belum masih mentah banget artikelnya, tapi mereka udah nyantumin referensi mereka tuh dari mana. Mereka udah paham konteksnya itu apa yang mau mereka sampaikan dan mereka udah research gitu di publiknya kayak gimana, dari TikTok, dari media massa tuh kayak gimana, dan apa yang mereka dapetin dari jurnal ilmiah. Tapi kalau misalnya kalian di sini ngomong kalian referensinya baru dari Kompas ya BM kali oke lah, Kompas dan lain sebagainya, tapi dari paper atau jurnal ilmiahnya kalian belum nyari, ya kalian mau mengklarifikasi apa gitu dengan sumber ilmiahnya. Nah, kalian sudah menulis sebanyak ini, tapi kalian belum mengambil dari paper ilmiah itu berarti kalian masih full AI dong kok kayak gini jatuhnya. Atau nggak kalian masih ngerangkum doang? Ya, Kak, itu masih ngerangkum sih. Tunggu. Oke, benar. Hmm. Ya udah, selain kalian ngebahas tentang banjirnya, tentang siklonnya, kalian bakal ngebahas tentang apanya lagi? Selain Felicia, Farel sama Rashid, ini Florin sama Kalista sama ini Sleepis, gantilah namanya. Ada yang bisa jawab? Izin jawab lagi sih Kak. Kalau dari kami paling itu aja sih yang dibahas Kak. Jadi lebih ke ngekoreksi aja dari persepsi masyarakat sendiri. Habis itu paling di akhir kami simpulin dengan kayak betul sih ini karena manusia juga, cuman emang lagi ada some kind of situation yang terjadi gitu Kak. Karena yang baru kita cari juga baru itu doang Kak, apa patokannya gitu Kak.
Oke. Kalian diskusinya meet ketemu langsung gitu atau Zoom atau gimana sih? Atau cuma discuss lewat chat? Sejauh ini kami belum ketemu langsung sih Kak, jadi masih lewat chat buat diskusinya sendiri. Tunggu. Kalau untuk konsep video kalian sejauh ini udah kayak gimana rencananya? Kalau untuk konsep video sejauh ini tuh jadi ceritanya kita ada 2 orang lagi ngobrol tentang topik yang tadi kita ingin bahas tentang banjir Sumatera. Terus nanti ada 1 orang yang datang tuh buat ngebenerin itu tuh bukan masalah tentang ulah manusia doang, tapi juga ada iklimnya yang anomali yang terjadi setiap 100 tahun sekali gitu, Pak. Setiap setahun sekali. Pola iklim. Ya udahlah, kalian nanti pelajarin dulu lah bahannya. Oke, berarti kalau masukan dari kakak itu nanti kalian kata penyusunan artikelnya yang udah kakak jelasin sebelumnya, cara nulis artikelnya kayak yang udah kakak jelasin juga, nggak usah panjang-panjang, setiap paragrafnya 2-3 kalimat aja, terus dikasih subpoin. Nah, selain itu, kalian jelasin tentang apa yang perlu diklarifikasi dari masyarakat itu pertama. Klarifikasinya kayak gimana? Kakak tulis dulu deh. Ini kakak di bawah deh. Satu, tulis klarifikasi di masyarakat. Kayak gimana? Tanggapannya apa aja gitu. Nanti untuk background gambarnya yang pertama boleh gambar banjir di Sumatera aja, tapi untuk di video nanti kalian bisa tambahin misalnya kalian nge-SS gitu screenshot tentang ada yang ngomong kalau misalnya banjirnya itu karena penebangan, betul sih, karena banyak yang ngomongin tentang sawit, tentang penebangan, tentang ini itu kalian SS terus kalian tempelin di videonya bisa tuh. Nah, udah itu kalian klarifikasi sebetulnya nggak semata-mata karena tentang itu dan efek paling besarnya apa gitu. Bahas tentang apa aja penyebabnya. Nah, yang paling penting sih persentase penyebabnya seberapa besar. Misalnya nih, kan kita punya persentase 100%. Nah, banyak orang yang punya persepsi bahwa, oh, sebagian besar kayak 80% bencana yang ada di Sumatera ini terjadi karena penanaman sawit dan karena tutupan lahannya udah gak ada banget, udah kosong banget gitu kan. Ada yang ngomong kayak gitu. Nah, kalian bisa klarifikasi, ternyata
penyebab terbesarnya mungkin setelah kalian cari lagi 50% tuh cyclone atau 60% cyclone. Dan ternyata yang penebangan atau tutupan lahan itu cuman 20%. Nah, persentase dari tutupan lahan kan berarti lebih kecil kan. Pengaruh dari manusia lebih kecil dibandingkan fenomena alam yang emang kita nggak tahu tiba-tiba terjadi ini gitu. Kalian boleh klarifikasi tentang itu. Nah, kalian lihat persentase penyebabnya seberapa besar, tapi semisal agak sulit nemuinnya, kalian jelasin aja. Sebetulnya ada beberapa faktor, dan salah satu faktor yang anomali terjadi adalah ya si cyclone ini yang tiba-tiba terjadi di saat itu, dan banyak mungkin yang menggiring opini tentang tutupan lahan yang sangat luas gitu, dan salah satu penyebabnya bisa jadi itu. Oke, yang ketiga, ini tentang banjir ya, berarti tentang banjir, tentang cyclone. Ini yang ketiga kalian bisa bahas tentang, bolehlah, curah hujan. Curah hujannya gimana, tanggapan pakar dan apa yang terjadi di lapangan dibandingin. Kayak ini, tuh. Kayak kemarin kakak nulis tentang, oh ini. Nah, jadi kakak ngebandingin hujan ekstrim yang ada di Jakarta sama yang ada di Sumatera ini. Ternyata di Sumatera tuh ya kayak yang kalian udah cari juga sekitar 300 mm, sedangkan di Jakarta ada yang nyampe 370 mm. Kalian bisa identifikasi dengan curah hujan sekian di Sumatera tuh akibat dan dampaknya sekian, sedangkan di Jakarta sekian. Bisa kalian bandingin juga lebih signifikan yang mana atau sama aja gitu. Bisa kalian bandingin. Oke, udah itu. Oh ya, ini mitigasi bencana dan apa aja yang harusnya dilakukan oleh masyarakat daerah. Udah, gini sih kalian bandingin apa aja yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat gitu. Jadi kan udah tahu nih sebetulnya ada cyclone ini, ada deforestasi ini, tutupan lahannya yang sangat terbantai lah, ada sawit dan lain-lain sebagainya. Kalian kasih saran sebaiknya mitigasi yang dilakukan oleh masyarakat itu apa sih? Apakah harus pergi ke tempat yang lebih tinggi kayak tsunami gitu? Atau kalian harus membangun rumah yang kokoh? Atau mempersiapkan sumber makanan darurat dan lain sebagainya? Atau untuk pemerintah nih, pemerintah harus lebih melek akan informasi tanggap darurat bencana, tentang informasi cyclone dan curah hujan yang sangat tinggi. Kan sebetulnya itu tuh udah ada prediksinya dan udah dikasih tahu. Cuman pemerintahnya yang nggak melek, pemerintahnya yang nggak mau memberikan anggaran untuk masyarakatnya melakukan mitigasi segera gitu. Itu bisa disampaikan juga tapi dengan bahasa yang lebih halus lah ya. Gitu, sama tentang klarifikasi ilmiahnya udah cukup banget di bagian 2 dan 3. Jadi di poin 1 nanti kalian hook-nya. Hook itu yang ngebuat artikel kalian jadi menarik itu kayak gimana.
di poin 2 sama 3 kalian bahas tentang klarifikasi ilmiahnya. Di poin yang keempat kalian bahas tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah sekalian penutupan. Itu sih sejauh ini Kakak. Udah itu untuk video. Jangan lupa cuma 90 detik aja sama ini kan artikel 700 kata. Dibuat seefisien mungkin. Ini tuh header ya atau iya betul. Nanti hapus aja jangan di sini. Jangan lupa maksimal 5 halaman. Gambarnya sesuaikan aja. Kalian bisa tambahin gambar yang menarik atau ngambil dari yang ini juga boleh tadi tentang vortex dan lain-lainnya, tentang ini juga boleh itu diambil. Ya kakak cantumin deh di sini. Oke. Sebetulnya kakak ada referensi yang lain-lain, cuman kalian cari sendiri lah ya nanti. Cari sendiri tentang banjir-banjiran dan cyclone ini. Udah itu, oh ya, jurnalnya yang dari Nature, Springer, dan lain-lain ya. Kalian kan punya akses account ITB, tinggal akses aja itu semua. Dan, apa ya? Oh, ini kayak di sini tuh kan bahas tentang gak cuman tentang cyclone dan vortexnya, kakak bahas tentang gimana sih daya tampung wilayahnya dari dosen geodesi ini. Dari dosen geodesi tentang runoff-nya, tentang kerusakan lingkungan, hutan rawa dan lain-lain gitu. Baru mitigasinya. Sama kayak gini boleh, cuman ya kalian lebih spesifik tentang ilmiahnya lah ya nanti gitu. Oh ya, bahasanya boleh kayak gini juga, tapi nanti bahasanya yang mudah dipahami oleh masyarakat, jangan yang sangat-sangat apa ya, kayak ini kalian ngebahas tentang ini udah oke sih, ini oke lah bisa dipahami oleh masyarakat. Kayak apa ya tadi itu kakak baca yang IPCC, oh nih return period ini itu kan kayak duh apa sih, masyarakat tuh bingung gitu pasti return period tuh kayak gimana. Nah kalian jelasin dengan bahasa yang sederhana aja. Kalau misalnya return period tuh berarti periode ulang, dimana periode ulang tuh banjir yang benar-benar besar itu akan terjadi seharusnya tuh per 100 tahun sekali. Jadi kayak ditampung dulu dan banjirnya tuh baru terjadi setiap 100 tahun sekali seharusnya. Tapi karena emang daya tampungnya sudah makin melemah, karena ekosistemnya udah semakin buruk dalam tanda kutip, udah nggak baik lagi, dia return periodnya jadi 20 sampai 40 tahun. Jadinya banjir yang awalnya tuh besar banget, kita anggaplah banjir yang tadi di Sumatera tadi yang harusnya per 100 tahun sekali, tapi terjadinya malah 20 tahun sekali karena dia tuh udah nggak kuat lagi Sumateranya. Nah, efeknya apa sih? Penyebabnya apa sih? Itu yang kalian jelasin. Tapi jelasinnya dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Gitu. Ini udah bagus nih. Dibuatnya singkat-singkat segini. Ini udah oke banget sebetulnya yang awal-awal. Ini kakak yang spasi ini ya tadi. Ya pokoknya ini jangan sepanjang ini lah ya. Nanti kan bisa kalian enter lagi sampai ngebahas sampai sini lah. Sampai sini misalnya terus dokumen resmi menyampaikan bahwa apa. Jangan lupa cuma 700 kata doang yang bisa kalian pakai dan 5 halaman. Ini penulis sama penyuntingnya aja nanti. Sama sebetulnya nggak apa-apa kalian semua yang gawe kan nanti ada peer to peer juga ya. Sama kakak nilai juga ini sekarang.
yang akan dinilai juga sekarang. Jadi Kakak tahu bahwa kalian semua udah membagi tugas kalian masing-masing, tapi untuk penulis sama penyuntingnya 2 aja yang ditaruh di sini, nggak apa-apa. Penulis 1, penyunting 1. Untuk videonya kalian bagi-bagi tugas lagi, disesuaikan lagi sama beban kerja masing-masing gitu. Kalau misalnya ada yang satu udah banyak banget nih ngerjain isi di artikel, berarti yang lainnya kerjain di video. Atau jadi talent di video, bisa kan? Iya, Farel? Hmm. Kak, aku mau tanya buat di videonya sendiri berarti nggak perlu semuanya muncul di video ya, Kak? Nggak perlu. Cukup beberapa orang aja, kayak misalnya 2, kan kayak konsep kalian tadi ada 2 orang yang bakal ngobrol terus ada yang masuk itu, atau yang ngejelasin Betul, nanti 1 boleh. Kenapa? betul Kak, ya kayak gitu. Gitu aja nggak apa-apa, nggak usah semuanya. Tuh, itu Dan sih. baiknya si videonya itu kayak dia vertikal atau horizontal, Kak? Gini, horizontal, Oh, horizontal. Berarti kayak landscape biasa aja ya? landscape biasa aja, Oke. gitu. Gitu sih sejauh ini. Udah, ada yang mau ditanyain lagi atau enggak? Kak, untuk rekamannya bisa nanti di-share apa gimana, Kak? Boleh, nanti Kakak share ya.